Pada video spoiler kali ini kita akan kembali dilanjutkan dengan Babang Tamfan Xiaoyan yang berusaha untuk menyempurnakan sisa dari pil misterius tingkat 9. Tentu pil obat yang perlu Xiaoyan sempurnakan bukanlah dari tingkat yang sangat tinggi, namun pil obat ini masih sedikit asing bagi Xiaoyan, dan hal ini karena pil obat memiliki efek menyelesaikan kekuatan liar, lalu kekerasan dalam pil misterius tingkat 9 sehingga memungkinkannya untuk berhasil memperbaiki energi darinya. Bahkan dengan keterampilan Xiaoyan saat ini dirinya hanya membutuhkan setengah hari atau lebih untuk memperbaiki pil obat ini. Namun sudah ada 3 pil obat berwarna berbeda yang mengambang di depan Xiaoyan saat matahari terbenam. Lalu 3 pil obat seukuran ibu jari ini telah disempurnakan oleh Xiaoyan, dan mereka memiliki warna yang berbeda akan tetapi dipenuhi dengan spiritualitas. Setelah itu Xiaoyan pun membuka matanya sebelum akhirnya dirinya segera melebarkan mulutnya, dan setelah itu langsung menelan 3 pil obat ke dalam tubuhnya, sehingga tubuh Xiaoyan pun dengan cepat bergerak dan akan bergegas ke kuali api di udara. Sementara itu Yiwa melambaikan tangannya dan naga api merah muda segera melilit tubuh Xiaoyan. Setelah 3 pil obat ini memasuki tubuh Xiaoyan, sebagian besar kekuatan obat dari pil misterius tingkat 9 yang masih tersisa di dalamnya mulai mengendur, lalu menambahkan dukungan dari Purifying Demonic Lotus Flame, maka kristal energi keras dengan cepat meleleh, dan itu berubah menjadi energi cair yang sangat kuat yang mengalir deras di dalam meridian Xiaoyan, dan pada akhirnya itu bahkan memancarkan gelombang suara. Sementara itu ekspresi serius pun muncul di wajah Xiaoyan ketika dirinya duduk di dalam kuali, dan dengan peningkatan jumlah energi yang disempurnakan menjadi doqi yang kuat dan bergabung ke dalam tubuhnya, lalu aura Xiaoyan yang baru saja menembus kelas Doseng bintang 6 secara bertahap menjadi kuat dan bahkan menunjukkan tanda-tanda sekali lagi mendaki perlahan. Kemudian kekuatan menakutkan dari pil obat misterius tingkat 9 sekali lagi dilepaskan, dan penyempurnaan ini berlanjut selama 10 hari dalam sekejap mata. Lalu selama 10 hari ini energi-energi pil misterius tingkat 9 di dalam tubuh Xiaoyan disempurnakan satu persatu, dan akhirnya itu berubah menjadi doqi yang berputar yang menyatu dengan tubuhnya. Lalu pada hari ke-11 Xiaoyan yang berada dalam kuali perlahan membuka matanya, dan dengan segera banyak naga api yang dengan cepat melilit tubuh Xiaoyan, lalu akhirnya itu berubah menjadi garis api yang dihirup ke hidungnya dan kuali api juga diam-diam menghilang, bahkan kaki Xiaoyan pun segera dengan lembut mendarat di tanah. Lalu Xiaoyan menutup matanya dan merasakan sekelilingnya. Kemudian senyum puas pun segera muncul di wajah Xiaoyan karena hasil penyempurnaan ini sudah sesuai dengan harapannya. Bahkan kekuatannya tidak hanya stabil di kelas Doseng bintang ke-6, akan tetapi saat ini melompat ke kelas Doseng bintang 6 menengah. Tentu saja pil misterius tingkat 9 ini benar-benar membiarkan kekuatannya melambung 1 bintang. Dan efek dari pil misterius tingkat 9 ini benar-benar layak dipuji dan memang luar biasa. Kemudian Xiaoyan pun segera mengepalkan tangannya sebelum akhirnya bergumam, sayangnya pada level ini tubuh Xiaoyan sudah menjadi sangat sensitif terhadap kekuatan obat, bahkan jika Xiaoyan mengkonsumsi pil misterius tingkat 9 lain di masa depan, maka kemungkinan tidak akan menghasilkan hasil seperti ini, dan hal itu akan berfungsi jika Xiaoyan mengkonsumsi pil obat tingkat 9 yang lebih tinggi. Tidak lama setelah itu pintu pun perlahan didorong terbuka saat Xiaoyan mengakhiri pelatihannya, lalu Ayang Sun Er pun tersenyum ketika dirinya masuk, dan sosoknya yang cantik penuh dengan godaan di bawah sinar matahari. Kemudian Sun Er pun segera memberikan selamat atas kemajuan dari kekuatan kakak Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum setelah melihat senyum nakal di wajah Sun Er, lalu Xiaoyan pun segera menggosokkan kedua tangannya. Dan dengan kekuatannya saat ini dirinya bisa menggunakan kekuatan 9 petir emas misterius, namun pada akhirnya ada batas untuk kekuatan seperti itu, oleh karena itu Xiaoyan tidak boleh dengan mudah menggunakannya kecuali sampai pada saat yang sangat kritis. Sementara itu Sun Er pun segera memberitahu Xiaoyan, jika klan Yan dan klan Lei telah tiba di klan Gu, lalu ayah telah mengatakan untuk mengundang Xiaoyan menghadiri pertemuan. Xiaoyan pun mengangkat alisnya dan bergumam,
apakah mereka akhirnya tiba? Xiao Yan pun segera mengangguk ketika dirinya menyadari bahwa saat ini Xiao Yan tidak sendirian, karena masih ada Sky Mansion Aliansi di belakang Xiao Yan. Bahkan klan kuno seperti klan Gu tidak akan dengan mudah mengabaikan faksi besar di dataran tengah ini. Singkat cerita, Xiao Yan dan Sun Er pun telah tiba di luar aula dan tempat itu sudah dipenuhi orang. Kemudian keduanya pun diam-diam segera masuk ke dalam aula. Setelah itu jari Sun Er segera menunjuk pada seorang pria paruh baya di sebelah kiri kursi kepala dan berkata dengan lembut. Sun Er segera menjelaskan yang duduk di sebelah kiri kursi pemimpin adalah kepala klan Yan bernama Yan Jin. Mata Xiao Yan pun segera melihat ke arah yang ditunjuk oleh Sun Er. Tentu pria ini tampak berusia 40 tahun dan dirinya memiliki penampilan yang agak kasar. Lalu Xiao Yan pun segera berkata, aura orang ini lembut dan tersembunyi, bahkan dirinya muncul seperti sekelompok api hangat yang melahap. Dan hal ini benar-benar sangat luar biasa, namun perasaan yang dirinya berikan kepada Xiao Yan agak aneh. Sementara itu Sun Er pun tertawa lembut dan segera berkata, dirinya mungkin hanya tampak berusia 40 tahun, akan tetapi dirinya adalah iblis tua yang telah hidup untuk waktu-waktu yang lama tanpa disadari. Selain itu klan ini memiliki banyak api yang telah mencapai tingkat puncak, bahkan menurut apa yang ayah Sun Er katakan, saat ini ada dua jenis api surgawi di dalam tubuhnya, dan salah satunya adalah peringkat ke-17 yakni Fire Mountain Rock Flame, sementara yang lainnya adalah Nine Sirin Golden Ancestor Flame yang berada di peringkat ke-7 di peringkat api surgawi. Xiao Yan bergumam dengan begitu bagian dalam tubuhnya juga memiliki gabungan api surgawi. Sun Er pun lanjut menjelaskan, ini adalah api surgawi baru dari penggabungan 9 leluhur emas tenang dan api batu gunung api, meskipun kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan Purifying Demonic Lotus Flame milik kakak Xiao Yan, namun dirinya mampu bertarung secara setara dengan Kaisar Emas Pembakaran Api Surgawi milik Sun Er, dan alasan kakak Xiao Yan dapat menggabungkan api surgawi adalah karena metode Qi milik kakak Xiao Yan. Namun kepala klan Yan ini sepenuhnya bergantung pada kendalinya atas api untuk menggabungkan dua api surgawi. Bahkan kesulitan yang terlibat dalam proses ini benar-benar cukup besar. Tentu saja ekspresi Xiao Yan pun sedikit berubah setelah mendengarkan kata-kata Sun Er, karena ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat seseorang yang tidak mengandalkan mantra api untuk menggabungkan api surgawi. Xiao Yan jelas memahami kesulitan yang terlibat di dalam prosesnya, bahkan dengan kekuatannya saat ini, maka kemungkinan akan sangat sulit bagi Xiao Yan untuk secara paksa menggabungkan dua api surgawi dengan hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, dan bagaimanapun juga sifat erosi dari api surgawi benar-benar sangatlah kuat. Xiao Yan pun menghela nafas pelan dan berkata, dirinya memang layak menjadi kepala klan Yan. Setelah itu Sun Er pun kembali menunjukkan sosok yang lainnya kepada Xiao Yan. Sun Er menjelaskan bahwa di sisi kanan kursi utama adalah kepala klan dari klan Lei bernama Lei Ying, lalu kekuatannya mirip dengan Yan Jin yang berada di kelas Doseng bintang 8, dirinya juga merupakan ahli terkuat yang berada di dalam klan Lei. Tentu mata Xiao Yan pun sekali lagi berbalik ke arah lain. Xiao Yan melihat sesosok manusia yang duduk dengan kulit yang agak hitam, kemudian Sun Er pun lanjut menjelaskan, dikabarkan bahwa dirinya pernah bertarung dengan tetua Xiao Xuan pada saat itu, namun hasil akhirnya dirinya pun dikalahkan di tangan tertua Xiao Xuan. Lalu sebuah kejutan pun segera melintas di mata Xiao Yan setelah mendengarkan kata-kata Sun Er. Tentu Xiao Yan secara alami tidak menyadari peristiwa yang telah terjadi sejak lama. Namun leluhur Xiao Xuan pada dasarnya adalah orang terkuat di dunia pada saat itu, namun sungguh tidak disangka bahwa Lei Ying sebenarnya berani melawannya. Namun ketika keduanya sedang mengobrol sesosok pun tiba-tiba menyelinap masuk dengan kecurigaan. Xiao Yan pun berteriak kepada Sun Er sebelum akhirnya keduanya menoleh dan melihat, jika orang yang datang sebenarnya adalah jenderal kedua dari tentara terendam hitam bernama Gu Hua.
Sun Er pun meliriknya dengan agak ragu dan bertanya ada apa. Gu Hua pun segera memberi Xiao Yan dan Sun Er senyum malu. Setelah itu dirinya berbicara dengan ekspresi yang pahit, dirinya di sini untuk meminta bantuan. Xiao Yan dan Sun Er pun seketika terkejut. Tentu mereka memandang Gu Hua dengan ekspresi terkejut yang dengan jelas menunjukkan bahwa mereka tidak menyadari apa yang dimaksud oleh Gu Hua. Gu Hua pun segera menjelaskan bahwa ini semua disebabkan oleh orang-orang dari klan Lei, karena saat mereka tiba di klan, justru mereka mulai berkeliaran di sekitar dan dengan sengaja memprovokasi banyak tentara terendam hitam mereka untuk bertarung, lalu pada akhirnya orang-orang itu tidak dapat menahan diri dan marah. Selain itu mereka benar-benar dipukuli oleh pihak lain, dan betapa memalukannya kejadian tersebut. Meskipun Gu Hua sadar bahwa ini adalah karakter orang-orang dari klan Lei, namun jika mereka sebagai bos besar tidak melangkah maju setelah bawahan dipukuli itu akan sangat menyakiti mereka. Oleh karena itu beberapa dari mereka juga ikut campur dan mengusir orang-orang itu untuk pergi. Tentu saja Xiao Yan pun tanpa sadar tersenyum setelah menyadari tingkah laku dari orang-orang ini. Sementara itu Sun Er pun segera bertanya, apakah tidak mengapa jika mengusir mereka, karena bagaimanapun juga mereka adalah tamu dari klan Gu. Selain itu apakah ayah Sun Er dan kepala klan Lei telah menyadari hal ini? Gu Hua pun segera berkata, tidak akan terjadi masalah setelah mengusir mereka, namun orang-orang itu menolak untuk mengakui kekalahan. Tentu mereka menemukan beberapa bala bantuan yang akhirnya mengalahkan Gu Xing dan Gu Yu dan juga dirinya. Selain itu mengenai kepala klan pada saat ini benar-benar tidak bisa diganggu oleh urusan yang seperti ini. Sun Er pun menghela nafas sebelum akhirnya berkata, mengapa tidak meminta bantuan kakak King yang untuk menyelesaikan masalah ini, karena dirinya adalah jenderal pertama dari tentara terendam hitam dan kepala dari seluruh tentara terendam hitam. Gu Hua pun ragu sejenak sebelum akhirnya dirinya tertawa dengan getir. Dirinya segera berkata, kakak King yang juga telah dikalahkan oleh orang itu, karena jika tidak maka dirinya tidak akan datang untuk mencari Sun Er. Tentu saja ekspresi Xiao Yan dan Sun Er pun sekali lagi sedikit berubah setelah mendengarkan kata-kata itu, karena Gu King yang saat ini adalah bintang 2 elit Doseng. Namun sebenarnya ada anggota generasi muda dari klan Lei yang bisa mengalahkannya, sehingga Sun Er pun tiba-tiba mengerutkan keningnya dan bertanya, mungkinkah orang itu yang berhasil mengalahkannya? Gu Hua pun mengangguk dengan sikap tertekan dan berkata, tidak terduga bahwa dirinya benar-benar menjadi sekuat ini. Xiao Yan yang enggak tahu pun plonga-plongo sebelum akhirnya bertanya, siapakah orang itu? Sun Er pun merenung sejenak sebelum akhirnya menjawab, orang itu bernama Lei Dong, dan orang ini adalah jenius paling sempurna dalam klan Lei dalam ratusan tahun. Bahkan ada desas-desus bahwa klan Lei berencana untuk merawatnya menjadi kepala klan berikutnya. Xiao Yan pun mengangguk sedikit setelah mendengar hal ini, karena tidak terduga bahwa akan ada anggota generasi muda yang luar biasa dari dalam klan Lei. Dan tampaknya klan Lei ini memang memiliki fondasi yang kuat. Sementara itu Sun Er pun lanjut menjelaskan, selain itu klan Lei pernah datang ke klan Gu dengan lamaran pernikahan, selain itu banyak sesepuh telah menyetujuinya pada saat itu, namun masalah ini kemudian dikesampingkan sementara karena beberapa hal, dan karakter utama dari pernikahan yang tidak terjadi itu adalah Lei Dong dan Sun Er. Xiao Yan pun terkejut setelah mendengar hal ini, karena tidak disangka orang ini benar-benar mencoba merebut calon bininya. Sementara itu Gu Hua pun segera berkata, jika orang-orang itu diizinkan untuk kembali begitu saja setelah hal ini, maka kemungkinan besar generasi muda dari klan Gu akan terlihat lebih rendah ketika bertemu dengan mereka di masa depan. Oleh karena itu bisakah Sun Er membantu mereka? Sun Er pun melirik Gu Hua dan berbicara dengan acuh tak acuh. Itu adalah hal yang membosankan, apalagi ini adalah pertarungan yang sama sekali tidak berarti untuk harga diri seseorang. Meskipun begitu Gu Hua pun tidak cemas setelah mendengarkan kata-kata Sun Er, lalu dirinya pun langsung berbalik ke arah Xiao Yan dan tersenyum sebelum akhirnya berkata, jika Sun Er tidak ingin ikut campur tangan, mengapa Sun Er tidak meminta saudara ipar Xiao Yan untuk membantu mendapatkan kebanggaan bagi para tentara terendam hitam?
meskipun bahkan kepala klan puas dengan saudara ipar Xiao Yan, namun saudara-saudara dari tentara terendam hitam ini memiliki pendirian dan pemikirannya masing-masing, sehingga mereka akan memastikan bahwa pernikahan Sun Er akan sangat meriah ketika saatnya tiba. Sebuah rona merah pun dengan cepat muncul di wajah Sun Er setelah mendengarkan kata-kata Gu Hua. Sun Er pun segera berkata, sepertinya target dari Gu Hua bukanlah Sun Er melainkan kakak Xiao Yan. Gu Hua pun tertawa sebelum akhirnya matanya langsung memanas saat mereka melihat ke arah Xiao Yan. Dirinya pun segera tertawa dan berkata, apakah saudara Xiao Yan ingin merasakan kemampuan generasi muda dari klan Lei, dan saat ini kakak laki-laki King yang sedang menunda mereka? Lalu Xiao Yan pun tanpa sadar tersenyum setelah ditatap oleh mata panas Gu Hua, bahkan hatinya tanpa sadar merasakan perasaan khusus pada saat ini, dan setelah berinteraksi dengan iblis-iblis tua itu sepertinya Xiao Yan sudah melupakan usianya, karena menurut usia Xiao Yan seharusnya seperti Gu Hua dan yang lainnya yang mengalami periode waktu ketika mereka keras kepala dan sombong, sehingga akhirnya Xiao Yan pun mengangguk dan berkata, mereka akan melakukan apa yang Gu Hua katakan, oleh karena itu izinkan Xiao Yan untuk melihat kemampuan apa yang dimiliki oleh orang yang mencoba merebut bininya. Sementara itu di sisi lain di sebuah arena telah dikelilingi oleh prajurit Black Summer Army berbaju hitam, namun mata mereka pada saat ini mengandung jejak kemarahan saat mereka melihat ke tanah terbuka, lalu ada lebih dari belasan sosok muda berdiri dengan bangga dengan aura angkuh di tempat itu, kemudian simbol kilat yang berkedip hadir di kepala mereka dan itu adalah simbol dari klan Lei. Kemudian ada seorang pria yang hadir di tanah terbuka sedang mengunyah rumput di mulutnya, lalu dirinya pun segera tertawa dan berkata, sepertinya tentara terendam hitam dari klan Gu tidak sekuat rumor yang dikabarkan, lalu seseorang bahkan menyuruhnya untuk berinteraksi dengan mereka semua sebelum mereka datang, dan Gu Xing yang merupakan salah satu dari 4 jenderal besar pun segera berteriak dengan marah kepada sosok yang baru saja berbicara yang bernama Lei Yun. Dirinya pun segera berkata, sebaiknya Lei Yun menghentikan omong kosongnya, karena dirinya akan menemani Lei Yun jika dirinya ingin bertarung. Pria bernama Lei Yun pun tersenyum sebelum akhirnya berkata, betapa menyenangkannya bertarung dengan balok besar seperti Gu Xing, karena sebelumnya bahkan jenderal pertama tentara terendam hitam yang bernama Gu Qing yang telah kalah dari kakak laki-laki Lei Dong, dan tampaknya generasi muda klan Lei bahkan lebih kuat dari klan Gu. Saat ini pria berpakaian perak yang berdiri di depan Lei Yun tiba-tiba tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu dirinya berkata kepada Lei Yun, dirinya harus berhenti menggunakan lidahnya yang fasih ini, lalu dirinya pun segera menangkupkan kedua tangannya ke arah Gu Qing yang, kemudian dirinya pun tertawa sebelum akhirnya berkata, dirinya benar-benar meminta maaf karena Lei Yun ini karena selalu berterus terang. Gu Qing yang pun mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata ini, karena cara orang ini mengungkapkan perkataannya benar-benar meledek. Sementara itu seorang komandan tentara hitam terendam segera berkata, orang terkuat di antara generasi muda klan Gu adalah Nona Sun Er, dan jika mereka benar-benar menginginkan tantangan, maka mereka dapat pergi ke Nona Sun Er dan mencobanya. Lalu Lei Dong yang berpakaian perak pun tersenyum sedikit setelah mendengar hal ini, kemudian ada perasaan yang tidak diketahui di matanya saat dirinya berbicara, dirinya sudah lama mendengar tentang Nona Sun Er, dan itu adalah suatu keharusan bagi dirinya bertemu dengan Nona Sun Er selama perjalanan ke klan Gu ini, lalu Gu Hua telah melarikan diri sebelumnya dan dirinya seharusnya pergi untuk mencari Sun Er. Tentu saja ekspresi pada komandan dari Black Summer Army pun berubah ekspresi setelah melihat bahwa mata orang ini benar-benar sangat kejam. Sementara itu Lei Yun pun tertawa sebelum akhirnya berkata kepada Lei Dong, dikabarkan bahwa kakak Lei Dong dan Sun Er hampir menikah pada saat itu, namun secara kebetulan pada saat ini kepala klan hadir dan kenapa kakak Lei Dong tidak memintanya untuk membicarakan hal tersebut. Lalu dengan pencapaian kakak Lei Dong saat ini maka sudah benar-benar jauh dari kata layak. Tentu saja ekspresi Gu Yuan dan yang lainnya tanpa sadar tenggelam setelah mendengarkan kata-kata ini. Lalu ada banyak orang di antara generasi muda klan Gu yang merasa tergila-gila kepada Sun Er.
meskipun Xiao Yan ini telah menarik hatinya, namun Sun Er pada akhirnya masih menjadi mutiara yang cerah di dalam klan Gu. Jadi bagaimana mungkin orang lain bisa menggoda Sun Er dengan cara yang merendahkan seperti itu? Sementara itu beberapa tokoh sedang menonton pertunjukan di tempat latihan dari platform tinggi dari sisi timur, dan mereka memiliki simbol api di dahi mereka dan jelas mereka adalah anggota klan Yan. Lalu orang-orang ini dipimpin oleh wajah yang familiar dan itu adalah Huo Xuan yang pernah ditemui oleh Xiao Yan beberapa kali sebelumnya. Kemudian di sampingnya adalah wanita yang menggunakan kerudung bernama Huo Ya yang memiliki Red Lotus Ye Flame. Lalu Huo Ya pun menyapukan pandangannya ke tempat latihan sambil berbisik. Dirinya berkata, Lei Dong memang telah meningkat pesat selama tahun-tahun ini, dan sepertinya klan Lei telah berusaha keras. Lalu jika melihat prestasinya tersebut, maka memang tidak ada salahnya untuk mengangkatnya sebagai kepala klan selanjutnya. Namun masih ada kebutuhan untuk mengasah karakternya. Huo Xuan pun segera tersenyum dan berbicara dengan nada sombong, apa gunanya untuk berusaha? Bukankah Huo Ya tahu siapakah orang yang disukai oleh Sun Er? Terlebih lagi orang itu kebetulan juga berada di alam Gu, dan jika dirinya keluar maka kemungkinan orang-orang dari klan Lei ini akan mendapat masalah sedikit. Tentu saja Huo Ya pun sedikit terkejut setelah mendengar hal ini. Kemudian dirinya dengan lembut berkata, ada desas-desus bahwa kepala aula jiwa telah dikalahkan di tangan Xiao Yan, sehingga dirinya benar-benar ingin tahu apakah berita ini adalah benar atau bohong. Huo Xuan pun segera menjawab, kemungkinan besar itu adalah benar, karena sebelum mereka datang kepala klan menyuruhnya untuk sedikit lebih dekat dengan Xiao Yan. Dan ini adalah pertama kalinya dirinya melihat kepala klan melihat seorang anggota generasi muda dengan sangat hormat. Seketika alis Huo Ya pun segera terangkat dengan ekspresi yang serius yang melintas di matanya. Sementara itu di sisi lain adu bacot di antara kedua klan juga semakin panas. Dan di tengah-tengah adu gudal tersebut sebuah tawa lembut tiba-tiba bergema di tempat latihan. Dan dengan segera banyak pasang mata yang hadir pun menoleh dan orang bisa melihat, saat ini ada 3 sosok muncul di panggung tinggi di utara, lalu Gu Qingyang dan yang lainnya pun terkejut saat melihat 2 dari 3 sosok itu yang ternyata adalah Sun Er dan Xiao Yan. Sementara itu banyak pasang mata dari klan Lei berhenti sejenak di Sun Er dan sebuah kejutan melintas di mata mereka. Mereka pun bergumam, ini pasti Nona Sun Er dari klan Gu. Dan dirinya memang sangat cantik dan layak menjadi pendamping kakak laki-laki Lei Dong. Lalu jika begitu permasalahannya, namun perkataan dari Lei Yun pun tiba-tiba dihentikan oleh Lei Dong yang berada di sampingnya. Lei Yun pun terkejut setelah dirinya dihentikan oleh Lei Dong dan bertanya, apakah ada permasalahan? Dirinya pun segera menoleh dengan ragu hanya untuk menemukan bahwa Lei Dong dengan sungguh-sungguh menatap seorang pemuda berpakaian hitam di samping Sun Er. Kemudian mata Lei Dong pun menatap langsung ke arah Xiao Yan, dan dirinya pun segera berkata, jika tebakannya benar maka teman ini pasti Xiao Yan dari klan Xiao. Lalu matanya yang muram mengandung beberapa kegembiraan yang samar-samar di dalamnya. Sementara ekspresi Lei Yun pun berubah setelah mendengar nama Xiao Yan, dirinya pun tanpa sadar berseru dan bertanya, apakah ini adalah Xiao Yan yang dikabarkan telah mengalahkan Hun Mi Seng? Xiao Yan pun dengan tenang tersenyum saat dirinya berdiri di atas panggung yang tinggi dan mengangguk, sementara itu Sun Er sedikit mengerutkan kening saat dirinya berdiri di atas panggung yang tinggi. Lalu wajah cantiknya menunjukkan rasa dingin dan baru saja dirinya akan berbicara, justru tiba-tiba Xiao Yan pun melambaikan tangannya. Xiao Yan pun melangkah maju dan tertawa pelan sebelum akhirnya berkata, dirinya mendengar beberapa dari mereka di sini untuk berdebat dan bersenang-senang, jadi bolehkah Xiao Yan tahu apakah Xiao Yan juga bisa ikut bersenang-senang? Kemudian Lei Dong pun segera berkata, apakah Xiao Yan di sini untuk membantu mereka membalas klan Lei? Namun Xiao Yan bukanlah anggota dari klan Gu. Gu Qingyang pun segera berbicara dengan suara yang lemah. Saudara Xiao Yan adalah calon suami dari Sun Er, sehingga dengan begitu dirinya bisa dianggap sebagai anggota klan Gu. Lei Dong pun seketika melompong sehingga aroma jengkol dari mulutnya pun tersebar.
lalu dirinya segera menjilat bibirnya dan busur petir hitam melintas di matanya saat dirinya berkata, "Karena saudara Xiao Yan tertarik, maka silahkan bergabung dengan mereka." Setelah itu petir hitam pun tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Lei Dong setelah kata-kata terakhirnya terdengar. Kemudian petir pun berlama-lama di sekujur tubuhnya saat aura liar dan kekerasan yang luar biasa menyebar, sehingga menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Lalu Gu Qingyang dan yang lainnya pun menatap tajam pada kilat hitam yang bersarang di sekitar tubuh Lei Dong. Apalagi sebelumnya mereka telah dikalahkan oleh petir hitam yang menakutkan ini, dan kekuatan ofensif petir hitam ini benar-benar sangat hebat. Kemudian Gu Qingyang dan yang lainnya pun bertanya-tanya, dirinya ingin tahu bagaimana Xiao Yan menangani hal ini. Sementara itu sebuah kejutan pun melintas di mata Xiao Yan saat dirinya melihat kilat hitam yang familiar di tubuh Lei Dong, dan tidak disangka bahwa Lei Dong benar-benar mampu mengendalikan Black Demon Lightning, jadi kemungkinan kemampuan tempurnya juga cukup hebat, dan tidak heran dirinya bisa mengalahkan Gu Qingyang dan yang lainnya. Namun hal ini tidak akan menimbulkan banyak ancaman terhadap Xiao Yan. Lalu tubuh Xiao Yan pun bergerak di depan banyak pasang mata. Kemudian Xiao Yan langsung muncul di depan Lei Dong dan matanya menyapu belasan anggota klan Lei. Setelah itu Xiao Yan menggeser kakinya dan tertawa di depan banyak pasang mata yang terpanah. Xiao Yan pun berkata, "Saat ini tidak banyak waktu, jadi mengapa mereka semua tidak menyerang secara bersamaan?" Tentu saja kata-kata Xiao Yan pun tidak diragukan lagi telah menimbulkan kegemparan di tempat ini. Dan dengan segera setelah itu banyak prajurit dari Black Summer Army pun bersorak. Kemudian di sisi lain para anggota klan Lei pun memiliki ekspresi yang jelek, karena ini adalah pertama kalinya mereka dipandang rendah oleh orang lain. Lalu wajah tersenyum dari Lei Yun pun menghilang saat dirinya mulai berteriak keras kepada Xiao Yan. Dirinya segera berkata, "Xiao Yan tidak boleh bertindak terlalu arogan." Sementara itu Xiao Yan pun hanya tersenyum sedikit sebelum akhirnya berkata, "Ada kalanya mencoba untuk menang dengan kata-kata adalah tidak baik." Lalu ekspresi Xiao Yan pada saat ini tetap tenang dan tanpa riak. Bahkan Xiao Yan juga telah dengan jelas mendengar apa yang dikatakan oleh Lei Yun sebelumnya. Meskipun Xiao Yan tidak ingin mencari permasalahan dengan Lei Yun, namun hatinya tanpa sadar merasakan ketidaksenangan padanya yang mengolok-olok Sun Er. Selain itu Xiao Yan juga mengerti di dalam hatinya, karena jika Xiao Yan ingin membuat orang-orang liar ini dengan patuh menutup mulut mereka, maka Xiao Yan harus membutuhkan beberapa taktik brutal. Sementara itu Lei Dong pun mengerutkan keningnya dengan erat, lalu dirinya menatap pemuda berpakaian hitam di depannya dengan samar-samar dan merasakan bahaya di dalam hatinya. Meskipun orang lain mungkin berpikir bahwa Xiao Yan yang mengalahkan Hun Miseng hanyalah rumor, akan tetapi dirinya dengan jelas mengerti di dalam hatinya bahwa ini memang kebenaran. Selain itu dirinya bahkan tahu bahwa Hun Miseng tidak akan menahan sedikit pun, dan sebaliknya dirinya telah dikalahkan setelah menggunakan semua kekuatannya. Bahkan dirinya pernah mendengar bahwa kepala klan dengan santai menyebutkan, jika orang terkuat dari generasi muda di benua Douqi pasti Xiao Yan dari klan Xiao, dan Lei Dong pun tidak pernah melupakan desahan lembut dalam nada Lei Ying saat dirinya mengucapkan kata-kata tersebut, dan orang yang kuat yang seperti itu benar-benar telah muncul di klan Xiao yang telah menurun, sehingga ini benar-benar menyebabkan seseorang merasakan ketidakpercayaan yang luar biasa. Setelah itu Lei Dong pun perlahan menghembuskan nafas dan berbicara dengan suara acuh tak acuh. Dirinya segera berkata, "Karena saudara Xiao Yan telah membuat permintaan seperti itu, maka Lei Yun dan mereka semua harus mendengarkannya." Tentu saja ekspresi Lei Yun dan yang lainnya pun tenggelam setelah mendengarkan kata-kata ini. Kemudian mereka segera tersenyum dingin sebelum akhirnya mengangguk setuju, dan dengan langkah maju yang tiba-tiba, saat ini aura 10 orang dari mereka pun tiba-tiba melonjak ke puncak. Lalu aura Lei Yun adalah yang terkuat di antara mereka, dan itu benar-benar telah mencapai kelas Ban Seng tingkat tinggi. Lalu sisanya sebagian besar berada di kelas Do Zun bintang 9. Lalu ekspresi banyak orang yang hadir sedikit berubah setelah puluhan aura ganas ini melonjak.
karena sepertinya akan agak merepotkan untuk berurusan dengan kombinasi dari 10 orang ini. Lalu keberanian Lei Yun pun sekali lagi bangkit setelah auranya melonjak. Kemudian sebuah teriakan rendah segera dipancarkan ketika dirinya berteriak ke arah Xiao Yan. Dirinya berkata, "Izinkan klan Lei untuk melihat apakah rumor itu benar." Lalu 10 orang pun bergegas keluar hampir bersamaan dan mereka bekerja sama dengan sempurna satu sama lain. Setelah itu 10 individu ini dipisahkan dengan kecepatan seperti kilat yang mengepung Xiao Yan, dan ekspresi mereka sangat serius saat mereka dengan cepat mengganti segel yang dibentuk oleh tangan mereka. Lalu 10 pilar petir yang berukuran 1000 meter segera naik, dan mereka pun dengan cepat berubah menjadi 10 naga petir yang berkelok-kelok yang mengaung dengan marah. Saat ini ekspresi 10 individu itu pun mengeras saat mereka mengeluarkan teknik pembantaian naga petir, sehingga raungan gemuruh guntur bergema terus-menerus. Tentu saja Lei Yun dan yang lainnya tidak bodoh dan mereka memahami kekuatan Xiao Yan, oleh karena itu mereka semua telah menggunakan kekuatan yang mereka miliki. Lalu kekuatan ketika mereka bersepuluh bergandengan tangan cukup besar, maka 10 naga petir disertai dengan raungan ganas saat mereka bertabrakan dengan keras ke arah Xiao Yan di bawah. Lalu riak energi pun menyebar dari titik tumbukan yang terjadi, dan tanah yang keras segera pecah menutupi tempat itu dengan debu. Kemudian banyak pasang mata pun tercengang saat mereka menyaksikan adegan ini, karena sebelumnya Xiao Yan bahkan tidak tampak menghindari serangan. Lalu debu di atas tempat latihan pun perlahan mengendap dan Xiao Yan sekali lagi muncul di depan mata semua orang. Namun Xiao Yan masih mengenakan pakaian hitamnya dan berdiri tegak, bahkan tidak ada sedikit pun luka pada dirinya saat ini. Selain itu tanah dengan jarak 10 meter dari Xiao Yan tampak tidak rusak dan terlihat sangat berbeda dari kekacauan di area lain. Sehingga membuat ekspresi dari kelompok Lei Yun pun segera menjadi pucat. Apalagi mereka melihat Xiao Yan yang bahkan tidak mengambil langkah mundur, sehingga mereka pun bertanya-tanya, bagaimana mungkin ini terjadi, dan dengan segera perasaan tidak berdaya yang mendalam pun muncul dari mereka, lalu seluruh area pun benar-benar sunyi, sementara Xiao Yan hanya tersenyum sedikit. Saat ini Xiao Yan bahkan tidak melihat kelompok Lei Yun dan matanya segera menoleh ke arah Lei Dong sebelum akhirnya mengulurkan tangannya. Xiao Yan pun tertawa sebelum akhirnya berkata, "Ini adalah giliran Lei Dong." Tentu saja wajah Lei Dong pun begitu muram sehingga dirinya tidak bisa lebih serius lagi, apalagi sikap santai Xiao Yan menyebabkan dirinya merasakan banyak tekanan, namun dirinya juga pada saat ini adalah seorang individu yang menentukan pertarungan ini, sehingga tubuhnya pun bergegas ke depan seperti kilat saat tawa Xiao Yan terdengar. Lalu dirinya segera mengepalkan tangannya dan petir hitam dengan cepat melonjak di atas lengannya, dan pada akhirnya itu pun dengan cepat berubah menjadi tombak hitam panjang di tegangannya. Kemudian busur petir melompati tubuh tombak dan menyerang ke arah Xiao Yan. Tentu saja Lei Dong ini benar-benar sangat cepat dan dirinya segera muncul di depan Xiao Yan hampir dalam sekejap mata. Kemudian bayangan tombak segera menari dan angin tombak yang tajam langsung menutupi titik-titik fatal di tubuh Xiao Yan. Lalu jejak busur petir hitam yang sangat gelap muncul dengan cara yang sebagian terlihat, dan jika bersentuhan dengannya lubang berdarah maka akan terbentuk bahkan di tubuh bintang 3 elit Doseng. Tentu saja semua orang di luar medan pertempuran pun menahan nafas saat mereka melihat aliran bayangan tombak yang terus-menerus. Bahkan mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana mereka akan menghadapi serangan yang begitu cepat jika mereka berada di posisi Xiao Yan. Namun tenang saja karena Xiao Yan adalah cucu Monton dan buronan Bude Yanti maka segala serangan seperti itu tidak akan ada artinya.